Saya Bapak Petrus Hari Purnomo, Paguyuban Doa Santo Petrus di Kota Malang. Hari ini banyak orang menanyakan kepada saya, Pak Hari, kuntilanak itu ada atau tidak? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, karena pertanyaan itu kepada saya sebagai orang Katolik, saya jawab ada. Dari mana dasar hukumnya? Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi. Ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Nah, bagian yang tidak kelihatan itu berupa bermacam-macam roh. Salah satunya yang nggak kelihatan adalah setan dan iblis, termasuk yang menjelma menjadi Lucifer. Nah, roh ini ada dua bagian. Roh halus ini ada dua bagian, yaitu ada roh yang kemanungsan dan roh yang kelihatan. Roh kemanungsan itu dalam arti dia ketemu dengan manusia, itu sama-sama takutnya, manusia juga takut, roh halusnya juga takut. Tetapi ada juga roh-roh yang jahat. Di Bali waktu itu saya pernah melakukan doa untuk orang sakit. Tetapi di luar gereja banyak juga Swangi maupun juga Balian. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pertanyaannya dari Bapak dan Ibu sekalian adalah kuntilanak. Kuntilanak ini adalah bagian daripada roh yang gentayangan di mana-mana di seluruh dunia. Kuntilanak adalah roh yang tidak sempurna. Pada waktu lahir tidak dikehendaki oleh orang tuanya. Kemudian dia membesar dan akhirnya bahkan dia bisa menuntut sampai menuju pada jenjang perkawinan. Jadi kembali kalau dalam bahasa Jawa namanya keluron atau janin yang tidak pada tempatnya dan itu dibuang di tempat kotoran atau dibuang di kamar mandi atau melakukan abortus. Nah, ini ya banyak yang menjadi roh gentayangan dan besar menjadi kuntilanak. Tapi kuntilanak juga bisa dihasilkan dari tabrak lari, meninggal mati sia-sia di jalan umum maupun di mana-mana. Memang kadang-kadang orang tabu mengatakan kuntilanak itu hanya gugur Tuhan, omong kosong kuntilanak itu. Bapak dan Ibu sekalian, sah-sah saja boleh semua orang mengatakan, karena tiap-tiap orang bisa berpendapat masing-masing. Is yourself, is your thinking. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pengalaman doa Paguyuban Doa Santo Petrus, kuntilanak ada di Oro-Oro Towo. Wah, menyeramkan. Bapak dan Ibu sekalian, ini bukan cerita dongeng, tapi ini cerita kenyataan. Pada waktu kami diundang dan untuk melepaskan kuntilanak ini, berada di daerah Oro-Oro Towo, dan waktu kita ketemu seperti tidak terjadi apa-apa, Bapak dan Ibu sekalian. Tetapi pada waktu kami akan menaiki satu tempat, di tempat lantai nomor 3, itu tidak diizinkan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kuntilanaknya mencegah, semua orang dicegah, tidak boleh masuk di atas. Sama Bu Agus ya? Iya, sama Bu Agus. Tolong jangan ada kamu, tolong nggak kayak cuma sih boleh ya? Boleh. Kan enggak. Iya. Sama tante. Iya. Kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Dikau Roh Kudus, penghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji. Itu ibu kandungnya sendiri, kasarnya itu ya. Itu disekap, Bapak dan Ibu.
Dan disekap itu bukan hanya satu hari, dua hari, bahkan tahunan. Bertahun-tahun ibunya disekap dalam rumah itu. Dan ini kalau dilaporkan ke polisi, itu sudah perbuatan melanggar hukum. Karena adanya penyekapan. Bisa dikatakan juga penculikan mungkin nggak masuk, karena penculikan harus ada mobil, alat-alat dan sebagainya, alat bukti yang ada. Tetapi kalau itu penyekapan, ibunya ini disekap di dalam satu kamar dan kuncinya dipegang sama dia. Semua kunci dipegang, bahkan kamarnya dia juga dikunci. Nah, bagaimana mendapatkan makanan dan minuman? Makanan dan minuman itu disuplai dari bawah dan kemudian menggunakan Gojek. Nanti pada waktu hari-hari tertentu kadang-kadang dikasih makan, kadang-kadang tidak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kuntilanak ini ternyata setelah kita berdoa, manusia biasa, tapi pada waktu berdoa dia bergetar dan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia ada di dalamnya, dia melawan. Jadi giginya itu berketuk bunyi keret gitu. Kemudian matanya juga yang awalnya wanita yang begitu cantik itu berubah menjadi garang. Matanya juga tajam dan berani. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, imannya tidak takut, kita harus berani menantang situasi dan kondisi ini. Bapak dan Ibu, tatkala kami berdoa itu, anak ini tiba-tiba mengeras badannya dan kemudian perlahan-lahan satu demi satu roh kuntilanak ini keluar dari tubuhnya dan hampir pingsan kalau tidak ditahan oleh para hamba Tuhan pada saat itu. Nah, bukti-bukti kuntilanak itu ada dan tidak ada, Bapak dan Ibu sekalian, itu kami bisa membuktikan bahwa barang itu ada dan bisa sampai sudah dilihat di tayangan ini. Bagaimana dia melakukan gerakan-gerakan dia, baik yang secara fisik nampak maupun secara fisik tidak nampak. Tetapi perbuatan untuk menghancurkan manusia melalui perbuatan-perbuatan yang tidak baik, salah satu melakukan penyekapan kepada ibu kandungnya sendiri, karena dia waktu masih muda mungkin ada luka batin. Bapak dan Ibu sekalian, inilah peristiwa yang kami hadapi sebagai hamba Tuhan tatkala menyelamatkan nyawa manusia. Apa hasilnya? Setelah kami berdoa di Oro-Oro Dowo Kota Malang ini, hasilnya 1 minggu kemudian anak ini sadar, semua roh yang ada di dalamnya lepas dan sekarang sudah bisa menghormati bapak ibunya, kemudian membuka pintu dan sudah mulai berbelanja, pergi ke sana kemari dan seperti sedia kala. Perlahan-lahan ruangan atas, ruangan ketiga, kedua dan sebagainya dibersihkan, dan itulah sebagai tanda kemenangan bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia dari serangan kuntilanak di mana-mana. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai bagian daripada kesaksian tentang roh yang hidup di muka bumi, bahwa kuntilanak yang tidak kelihatan itu ada di bumi dan nyata. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada penjelasan kami ada yang kurang jelas di tempat ini. Kami mohon dimaafkan karena referensi kami juga terbatas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam berkah dalam.